Shalom, damai di hati. Selamat malam, Bapak, Ibu, anak-anak, anggota keluarga, Jemaat Sola Gracia, Buper yang Tuhan Yesus Kristus sangat kasihi. Kita akan memulai ibadah kunci bulan tanggal 31 Juli 2020. Marilah masing-masing warga jemaat untuk mempersiapkan diri masing-masing di rumahnya, di dalam keluarganya, untuk membuka hati untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini lewat ibadah live streaming. Untuk memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan diri. Kita nyanyi dalam nyanyian Mazmur 47 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanku, dengan nyanyian puji-pujian. Maha tinggi firman-Nya teguh, bumi gemetar, Raja-Nya besar, segenap dunia patut menyembah. Bangsa lain telah ditaklukkannya, pada kita yang aman dan senang, duduk di negeri indah tak tepri, tanah pilihan dipusakakan, bagai Yakub hamba-Nya. Kasih Tuhanku itulah teguh. Marilah kita memulai ibadah ini, ibadah kunci bulan Juli 2020 yang kami laksanakan saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita akan menyanyi pujian dari nyanyian rohani 3, ayatnya yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dalam Mazmur ya pujian berbalasan dari yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5.
Kita akan membacakan kembali dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sekejap hati. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan tetap turun-temurun. Kita akan mengaminkan nyanyian Mazmur pujian ini dengan menyanyikan dari nyanyian Mazmur 150 ayatnya yang pertama. Haleluya, puji Allah. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, puji kemuliaan-Hu di bentangan yang teguh. Puji Allah Khalik dunia, Maha kuasa dan benar, perbuatannya besar. Puji Dia, haleluya. Bapak, Ibu, anak-anak, keluarga, Jemaat Sola Gracia Bu Perwaina, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sabda kebenaran Tuhan ini akan kami sama-sama membaca, merenungkan di dalam firman Tuhan atau Injil 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya kita minta tuntunan Roh Kudus untuk membaca dan merenungkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah pencipta kami yang kekal, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup. Tuhan Yesus, alangkah senangnya hati kami pada malam hari ini boleh hadir, boleh beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah banyak sekali urusan-urusan pekerjaan kami, tapi hati kami rindu untuk datang duduk dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam ibadah kunci bulan Juli 2020, dalam memasuki bulan Agustus yang baru ini Tuhan, kami tahu bahwa kami ini tidaklah apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau kami ini tidak berarti Tuhan. Oleh karena itu kami mohon Engkau hadir di dalam ibadah ini lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami akan hendak membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ini kudus, oleh karena itu kami minta, kuduskanlah hati kami Tuhan, seperti tanah yang subur untuk siap menerima benih firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sebab kami semua sudah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Dan bila dalam perkataan perbuatan kami selama minggu ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, kami mohon ampuni segala dosa kami. Terpuji nama Tuhan, kami siap untuk membaca kebenaran-Mu. Haleluya. Amin.
Shalom, damai di hati. Selamat malam Bapak, Ibu, anak-anak, anggota keluarga dari Jemaat Sola Gracia Buper Waina yang mengikuti lewat live streaming di rumah masing-masing. Saya mengucapkan damai sejahtera untuk kita semua. Dan alangkah senangnya kami bisa berjumpa lewat pelayanan malam hari ini. Firman Tuhan kami pada malam hari ini akan kami baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 dengan judul Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, anak-anak, anggota keluarga, Jemaat Sola Gracia Buper yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kami akan merenungkan firman Tuhan ini mengenai kasih. Apa sebetulnya yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus? Setiap surat-surat Paulus yang ditulis kepada jemaat-jemaat itu biasanya ada persoalan di dalam jemaat itu. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada jemaat di Korintus alangkah pentingnya kasih itu sendiri. Di dalam ayatnya yang sudah dijelaskan bahwa walaupun kita memiliki banyak karunia, tetapi kalau tidak memiliki kasih, itu sama sekali tidak ada faedahnya. Karunia akan berakhir, tapi kasih adalah kekal selamanya. Karunia itu adalah karunia roh, sedangkan kasih itu adalah buah daripada roh itu sendiri.
Dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa apabila kita mau menyerahkan tubuh kita dibakar, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, berarti itu tidak sempurna. Yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih yang bersumber daripada kebenaran firman Tuhan. Kasih yang datang daripada Bapa itu sendiri, dan kasih itu adalah Roh Kudus. Kasih adalah kerinduan untuk menguntungkan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Seperti ditulis dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 disebutkan bahwa orang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oleh karena itu, kita mengatakan kasih itu sebenarnya adalah kasih terpusat kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Apabila kita melakukan segala sesuatu dengan karunia-karunia kita, tapi tidak terpusat di dalam Kristus, itu adalah kasih yang sia-sia. Sebab kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang tidak terbatas dan kasih tanpa pamrih, tanpa syarat apapun. Tuhan Yesus seperti Dia menyerahkan tubuhnya kepada kita menjadi jalan keselamatan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kita bisa memberikan apa saja kepada orang lain, tapi kalau tanpa kasih yang sesungguhnya, itu hanyalah sia-sia belaka. Kasih di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa apa itu kasih? Kasih itu di dalam ayatnya yang ke-8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuatan tidak sempurna. Kasih Tuhan kepada kita adalah karakter daripada Kristus itu sendiri. Kita mengaku kita adalah orang Kristen, tapi tidak memiliki kasih, berarti jati diri kekristenan kita hilang. Karena kasih itu sebetulnya adalah karakter Kristus. Kasih itu adalah buah roh, dan dari buah-buah roh itulah terpancar siapa itu orang Kristen. Dunia itu akan mengenal kita dari setiap perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah maut. Dan iman kita kepada Tuhan dengan pengharapan kepada Tuhan, kalau tidak dilakukan, tidak diimplementasikan dalam kehidupan kita melalui kasih, itu pada hakikatnya akan mati. Ibarat gong yang bergemerincing. Oleh karena itu, kita sebagai warga jemaat, sebagai umat Tuhan di tanah Papua ini, hendaklah kita memancarkan kasih dalam kehidupan kita setiap hari. Orang Kristen dikenal di dalam hidupnya sebagai seorang yang memiliki kasih. Sebab kasih, di dalam kasih itulah karakter Kristus, dan di dalam kasih itu adalah buah-buah daripada roh itu sendiri. Di mana kasih itu dijelaskan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID yang sedang berlangsung ini, Tuhan mengizinkan kami untuk belajar dari firman Tuhan mengenai kasih. Kalau setiap orang memiliki kasih, kita dapat mengalahkan pandemi COVID. Pandemi COVID akan berakhir, tetapi kasih tidak akan berakhir. Dia akan kekal untuk selama-lamanya. Kita melalui kasih, kita diajarkan untuk bersabar, merendahkan diri, dan hal-hal seperti ini adalah obat bagi penyakit COVID. COVID itu tidak mau orang itu, dia paling senang orang yang stres, orang yang hidupnya bermasalah, orang yang marah. Tetapi kalau kita memiliki firman Tuhan, memiliki Roh Kudus, buah-buah roh kasih ini, maka virus corona pun tidak akan pernah menyentuh siapapun orang Kristen. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini lewat Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa obat pandemi COVID kita saat ini adalah kasih.
mengasihi sesama manusia, dan mengasihi Tuhan. Jangan sampai di tengah pandemi COVID ini kita meninggalkan kasih Tuhan. Tetapi pada saat pandemi COVID ini, kasih Tuhan harus diwujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita saling menanggung beban sesama kita, saling memberikan pemahaman, saling berbagi kasih di dalam situasi-situasi yang sulit. Sebab pada saat kita melakukan kasih itu, itulah sifat daripada Tuhan itu sendiri, dan Allah itu adalah kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, saya akan memberikan ilustrasi sedikit tentang kasih. Ada sebuah kisah tentang sebuah pohon yang besar. Dia berteman dengan seorang anak kecil dari desa. Anak ini seringkali dia datang duduk di bawah pohon yang rindang ini. Pohon ini dia ada di tepi gunung, dan di sisi kiri kanannya ada laut, ada hutan, dan juga ada sungai. Dan pemandangan yang indah setiap saat pada saat fajar dia terbit dan terbenam itu terlihat sekali. Dan pohon ini dia begitu banyak hewan yang datang bermain, burung-burung semua datang hinggap di dahan, dan mereka begitu senang. Anak ini berteman dengan pohon ini, dan dia sering datang duduk. Dia menceritakan hal-hal menyangkut hidupnya, masa depannya, cita-citanya, dan mereka saling berbagi. Pohon ini alangkah senangnya bisa bercerita dan berbagi, menasihati si anak ini. Dari hubungan yang begitu erat, suatu saat anak ini dia sudah mulai dewasa dan sudah tidak ada waktu lagi untuk datang bermain bersama dengan temannya ini. Betapa rindunya si pohon ini untuk mendengarkan anak ini dan bermain. Karena setiap anak ini datang, dia akan akan bergantungan di padahan pohon, dan juga dia akan bisa memetik buah-buahnya itu, dan pada saat dia mengantuk dia biasanya bersandar dan tidur di batang pohon itu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Pohon ini rindu sekali untuk melihat si anak kecil ini. Anak ini kembali, setiap derayan langkah dia, pohon ini sangat senang. Pada saat dia baru datang, dia langsung bertanya, "Hai nak, kenapa lama sekali kau tidak datang?" Dia bilang, "Aku sekarang sudah dewasa. Aku sudah dewasa, aku akan bersekolah. Aku akan berkuliah keluar kota, tapi aku tidak punya uang." Pohon ini bilang, "Saya tidak punya uang, tidak punya apapun, tapi saya hanya punya pohon buah apel yang tumbuh. Kalau itu bisa menyenangkan hatimu, ambil buah ini, silakan bawa dan jual untuk biaya daripada sekolahmu." Si anak ini berkata, "Apakah boleh?" Dia bilang, "Silakan, selama itu menyenangkanmu, saya sangat senang." Akhirnya si anak kecil ini memungut semua buah dan memetik, dan dia bawa pulang. Dari hasil jualan dia bisa sekolah dan punya pekerjaan. Dengan waktu yang begitu lama, si anak kecil ini juga tidak kembali. Dia sudah jadi seorang dewasa, dan pada saat usianya sudah berlanjut, sudah mau menikah, dia kembali lagi ke tengah-tengah. Dia bertemu lagi dengan si pohon ini, dan pohon ini bertanya, "Kenapa kok begitu lama?" Dia bilang, "Saya sekarang sudah dewasa. Saya sudah punya istri, punya anak-anak." Dia bilang, "Wah, cepat sekali kau besar." Ya, tapi terus kenapa kau datang ke sini begitu murungnya mukamu? Dia bilang, "Saya sudah berkeluarga, tapi saya tidak punya lagi rumah untuk bisa mendirikannya itu." Dia bilang, "Saya membutuhkan kayu atau papan atau bahan material untuk membangun rumah." Si pohon ini berkata, "Kalau memang itu bisa menyenangkan hatimu, tebang seluruh cabang-cabang saya dan jadikan itu rumahmu, kalau itu bisa menyenangkan engkau." Akhirnya si anak kecil ini bilang, "Kalau begitu tidak," dia bilang, "apakah tidak apa-apa, tidak apa-apa kau menyerahkan ini?" Dia bilang, "Tidak apa-apa, selama itu menyenangkan hatimu, saya siap menyerahkan apapun." Akhirnya si anak kecil ini dia menebang semua cabang-cabang pohon, dan dia membawa pulang membuat sebuah rumah untuk keluarga dan anak-anaknya. Selang beberapa tahun kemudian, si anak ini dia kembali lagi, dan si pohon ini tetap menunggu si anak ini. Dia kembali, anak ini dalam muka yang muram. Dia datang, dan si pohon berkata kepadanya, "Kenapa kau muram, nak?" Dia bilang, "Aku punya istri, punya anak-anak, tapi mereka semuanya meninggalkan aku. Aku sekarang sendirian.
Aku sedih. Saya ingin memiliki sebuah perahu yang bisa mengelilingi dunia ini, bisa mendayung, bisa menikmati alam bebas di dunia ini. Dia bilang, kalau itu bisa menyenangkanmu, tebanglah tubuhku. Artinya batang pohonnya ditebang. Dia bilang, kalau itu bisa menyenangkanmu, saya berikan. Anak ini akhirnya menebang pohon itu, membuat sebuah perahu, dan dia menaiki perahu itu. Dan si pohon ini tinggal tonggak kayu, dia menyaksikan anak itu dia pergi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kembalilah si anak ini dalam usia yang sudah lansia. Dengan tergopoh-gopoh dia menaiki gunung itu dan sedikit batuk. Si pohon ini alangkah senangnya dia melihat. Dia bilang, kau kembali nak. Dia bilang, ya saya kembali. Saya sudah kelilingi dunia ini, tapi saya tidak menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Pohon ini berkata, saya sudah tidak punya buah untuk kau makan, tidak punya dahan untuk kau bisa memanjat, tapi saya hanya punya tonggak kecil yang bisa kau duduk di sini untuk menikmati pemandangan. Dia bilang, saya lebih suka duduk di atas tonggak ini dan melihat begitu banyak keindahan yang Tuhan menciptakannya dan memberikannya kepada kami sebagai manusia. Akhirnya si anak kecil ini duduk di atas tonggak kayu itu dan mereka bercerita dan terjalin hubungan yang begitu indah. Apa arti dari ilustrasi ini? Bahwa itulah kasih Bapa terhadap kita. Tuhan itu adalah pohon kehidupan kita yang memberikan apapun yang menjadi miliknya kepada kita. Tuhan Yesus itulah jawabannya. Tuhan Allah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah bagaimana kasih yang sesungguhnya, kasih yang tidak mengharapkan pamrih, kasih yang sabar, kasih yang selalu setia. Kita belajar daripada ilustrasi ini untuk juga kita menjadi bagian dalam kehidupan kita di dalam jemaat Sola Gracia ini dalam menghadapi minggu-minggu, dan kita akan menghadapi bulan yang baru, bulan Agustus. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penolong dan Tuhan Yesus akan menjauhkan segala sesuatu. Pandemi COVID pun akan berakhir, dan biarlah kasih Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, biarlah karakter Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan biarlah dunia mengenal kita bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang memiliki kasih dan damai sejahtera serta Roh Kudus di dalam kehidupannya, sehingga banyak jiwa-jiwa yang kita akan kembali, akan jiwa-jiwa yang terpanggil untuk menjadi pengikut Tuhan. Ini pikirannya ibadah ya malam hari ini di akhir bulan Juli menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak, anggota keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringinya, mari kita nyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur,
itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Baik, kita akan berdoa. Kita berdoa untuk persembahan dan juga kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan, kami telah mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Biarlah firman itu tumbuh di dalam hati kami, berbuah, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari di dalam jemaat kami, Sola Gracia Buperwaina. Di mana Tuhan, biarlah karakter Kristus lewat buah-buah roh itu, yaitu buah kasih, menjadi bagian dalam kehidupan kami di dalam situasi pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sabda kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga untuk persembahan yang telah kami berikan untuk pekerjaan-Mu, menopang dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas pekabaran Injil-Mu di tanah Papua, khususnya di Lasi Sentani dan di Jemaat Sola Gracia Buperwaina. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biar menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk warga jemaat, Bapak, Ibu, anak-anak yang telah memberikan, Tuhan berkati ke dalam kehidupannya, pundi-pundi mereka diisi oleh berkat-berkat yang datang daripada Tuhan. Teristimewa kesehatan Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami telah memasuki penghujung atau di kunci bulan Juli, Jumat tanggal 31 Juli 2020, kami akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Kami tidak tahu Tuhan itu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan dan penolong kami, Engkau adalah nakoda kami. Biarlah kapal kami berlayar di ombang-ambing, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau akan menjaga kami dari setiap apapun yang terjadi. Tiupan badai apapun, badai corona pun terjadi, tapi Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu pandemi COVID akan berlalu, tetapi kasih Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Karena kasih Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Dan biarlah kasih itu hidup di dalam jemaat kami, menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai buah-buah roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta, Ibu pelayan kami, Ibu Pendeta Olga Pundoko Tuflasa, ya. Tuhan berkati Ibu dalam tugas tanggung jawabnya sebagai pelayan di dalam jemaat kami, supaya semua program apa yang dilakukan itu menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Bapa dan anak-anak di rumah,
supaya menopang ibu lebih lagi, menjadi suami yang baik, sebagai bapa yang baik dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk semua majelis PHMJ yang ada di Sola Gracia. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulan hidupnya. Ada yang sakit, Tuhan berkati mereka. Kami tidak menyebutkan mereka, tapi Tuhan sendiri melihat mereka. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib. Kami tahu mujizat Tuhan itu masih ada. Tuhan Yesus, sentuh mereka dengan darah kuasa-Mu Roh Kudus. Darah Yesus sucikan, kuduskan mereka. Sembuhkan mereka dari sakit penyakit, supaya mereka boleh kembali mengambil bagian untuk melayani Engkau di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk seluruh majelis dan keluarganya, anak-anak. Tuhan berkati dalam situasi-situasi pandemi COVID ini, jaga mereka supaya mereka tetap sehat dan kuat. Kami berdoa untuk seluruh majelis, seluruh warga jemaat dari week 1 sampai week 8. Tuhan berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Berkati mereka memasuki bulan yang baru, bulan Agustus 2020. Biarlah kasih Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupannya, dan biarlah Roh Kudus menaungi mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Karena kekristenan kita terlihat daripada kasih itu sendiri. Kasih itu adalah dasar, dan kasih itu adalah implementasi daripada Roh Kudus itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk semua kami yang ada di sini, baik anak-anak kecil, pemuda-pemuda. Tuhan jaga mereka dari situasi-situasi pergaulan-pergaulan di masa yang akan datang ini Tuhan, di mana banyak pergaulan-pergaulan buruk yang bisa merusak karakter yang baik. Tapi kami tahu bahwa Tuhan akan melindungi mereka sebagai anak-anak muda yang luar biasa, yang ke depan mereka menjadi gereja-gereja masa depan, dan menjadi kebanggaan gereja Sola Gracia di masa yang akan datang. Terpuji nama Tuhan. Kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan Yesus sertai, jaga tutup bungkus darah Yesus. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya jemput Bapak Ibu warga untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
berkatnya melimpah. El Shaddai. Bapak, Ibu, anak-anak, anggota keluarga, Jemaat Sola Gracia Bu Perwaina, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan meninggalkan bulan Juli, kita akan memasuki bulan baru. Ingatlah pesan Tuhan bahwa kasih Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu di dalam bulan yang baru. Sebab kasih itu kekal. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus, untuk kasih setia Tuhan, terpuji nama-Mu kekal, penciptaku yang kekal. Haleluya.